Halo Arutalan. Kenalin, nama gue Mike. Gue barista di Arutala Coffee Experience. Dan aku Ning Mirnawati. Di sini aku sebagai barista gimmick. Tapi bohong, aku sebagai barista magang ya. Hari ini kita mau ngapain nih Kak? Nah, hari ini kita mau bikin kopi, tapi pakai kopi decaf. Kopi decaf itu maksudnya kopi apa tuh Pak? Nah, kopi decaf itu maksudnya kopi yang kadar kafeinnya itu udah dikuranginnya cukup drastis teman-teman, sekitar 97%. Nah, kopi-kopi decaf ini tuh bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nggak suka kopi atau yang pengen minum kopi tapi takut asam lambung nih karena kafeinnya ketinggian. Nah, Oh, dibikin buat manual emang enak banget Kak untuk kopi Colombia decaf ini? enak dong, bisa. Tapi rasanya pasti nggak akan se-bright yang kopi-kopi yang pada umumnya ya, karena kan kadar kafeinnya juga udah tipis. Rasanya jauh lebih soft, lebih nyaman di perut kayak gitu. Nggak yang asem banget gitu. Oke deh Kak, untuk yang pertama kita ngapain dulu nih Kak buat Oke. bikin manual ini? Yang pertama kita harus siapin kopinya dulu yang pasti. Kita siapin kopinya, kita siapin alat-alatnya. Di sini kita pakai V60, terus paper filter sama air. Gitu. Kita pakai 12 gram aja. Kalau pakai kopi 12 gram nanti di akhir kopinya itu berapa sih Kak biasanya? Biasanya kita pakai itu rasionya 1:15. Apa tuh Kak maksudnya? Maksudnya Iya. 1:15 itu perbandingan kopi dan airnya, rasionya nanti. Jadi 12 dikali 18 hasilnya jadi 180. Nah, jadi nanti jumlah airnya yang ada di sini itu 180. Oke siap Kak. Nah ini aku baru selesai ngegilingnya guys. Sekarang kalau udah digiling kayak gini gimana nih Kak? Nah, kalau udah digiling, kita harus siapin dulu alat-alatnya nih. Ini kan drippernya udah ada. Siapin paper filternya. Sebelum kita mulainya dulu, kita harus basahin dulu paper filternya. Kenapa tuh Kak harus dibasahin? Kalau misalnya untuk paper filter buat V60 gini? Biar rasa-rasa dari si kertas-kertasnya ini nanti nggak ngikut ke kopinya. Jadi rasa kopinya bakal lebih autentik lah. Nggak ada rasa-rasa yang mengganggu gitu. Oh iya. Kita basahin dulu. Nah, kalau bisa basahinnya jangan pas di servernya ini ya, karena nanti jadi kerja 2 kali. Kita harus buang airnya lagi di sini, baru ini lagi pakai lagi. Udah kayak gini kita baru masukin kopinya nih Kak. Iya dong. Nah, kopinya kita masukin ke si drippernya ini guys. Tuh, diratain dulu kayak gini. Biar nanti ekstraksinya bagus hasilnya. Kita nolin lagi timbangannya. Baru kita mulai seduh. Untuk suhu airnya sendiri ini berapa sih Kak? Dan kenapa? Nah, suhu airnya kita pakai 80 derajat tadi. Karena kan gilingannya juga medium ya. Betul. Kalau terlalu halus, nanti takutnya rasanya pahit. Gitu. Kita sampai 100. Berapa tadi? Sampai 180 ya Kak ya? Betul. Nah, kalau kopi decaf, tuh kremanya dia nggak tebel, malah hampir nggak ada. Karena kan yang bisa nimbulin krema itu kan kafein ya. Nah, ini karena decaf, jadi kadar kafeinnya udah diturunin, jadi nggak ada krema itu. Baunya juga nggak seharum kopi-kopi yang pada umumnya. Untuk teknik puringannya sendiri itu emang ada tekniknya atau emang kita boleh ngasal aja yang penting rasa kopinya enak, gimana tuh Kak? Teknik pouringnya ada, tapi untuk kopi decaf ini gue pakai single pour aja. Pasti. Gitu. Oke, udah jadi. Oh kalau gini udah jadi Kak? Udah dong. Wow. Oke, nah kamu kan pasti udah pernah nyobain kopi-kopi juga nih. Tahu dong rasa kopi itu kayak gimana? Ya Kak. Nah, nanti kamu cobain ini, terus kasih deskripsi perbedaannya apa sih kopi decaf sama kopi yang pada umumnya gitu. Sekarang waktunya kita cobain. Nah Kak katanya tuh kalau misalkan kopi manual blend itu tuh enaknya tuh diminum pakai gelas keramik nih. Menurut Kakak gimana tuh? Sebenarnya nggak cuman manual brew sih, kayak cappuccino, latte, espresso juga lebih enak di gelas keramik karena keramik kan bahannya agak tebal ya. Jadi si panasnya itu bisa dijaga sama keramik itu. Jadi suhunya bisa lebih konsisten. Bahannya bukan yang nyerap panas jadi panasnya cepet hilang gitu. Sekarang kita cobain ya. Oke Kakak. Gimana?
Ada bedanya nggak? Ada sih Kak, kalau misalnya untuk kopi di cafe ini ternyata nggak terlalu strong banget ya untuk si kata kopinya di lidah tuh. Betul, Lebih enak karena banget. itu tadi kafeinnya kan udah dikurangin drastis tuh. Dikuranginnya gimana? Ya waktu teknik proses pasca panennya itu dihilangin di situ. Jadi benar-benar kafeinnya dihilangin sampai semaksimal mungkin. Jadi begitu kita minum ya rasanya light, soft gitu. Rasa kopinya tetap ada, ciri khas rasa kopinya tetap ada. Tapi buat teman-teman yang takut nih mau ngopi karena ada asam lambung tetap bisa nikmatin gitu. Oke, buat teman-teman yang penasaran nih mau nyobain kopi di cafe-nya Arutala, kalian bisa langsung cek di semua e-commerce yang kalian punya. Kalian ketik aja Arutala Coffee. Nah, itu nanti ada tuh di situ si kopi Colombia di cafe ini. Atau kalau teman-teman yang mau datang ke sini juga bisa langsung ya. Betul, bisa langsung aja datang ke Arutala Coffee Experience dan cobain langsung menunya di sini. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan soal dunia kopi yang mau dibahas di video, boleh langsung di komen aja di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye Arutala!